Dan nantinya yang kita pahami, oh warga sini saya harus tahu apa kebutuhannya yang harus saya sediakan, apa keinginannya, atau apa masalahnya. Kalau kalian punya satu saja dari sini, itu sudah punya bisnis. Apalagi kalau tahu tiga-tiganya. Tapi kalau tidak tahu ini datanya semuanya, tidak punya bisnis. Biar kalian punya produk yang keren. Misalnya, kalian bisa bikin center keren teknologi baru, tenaga matahari. Ya. Senter tenaga matahari yang nanti dia bisa nyala kalau siang hari ada matahari. Terus apa gunanya kalau ada matahari itu senter? Tidak ada orang yang butuh, tidak ada orang masalah yang dia selesaikan, dan tidak, ya pokoknya keren saja, tapi tidak ada yang butuh, tidak ada yang inginkan, dan tidak ada masalah. Karena nanti siang terang baru menyala. Akhirnya tidak jadi juga itu bisnis, meskipun keren barangnya. Growth mindset dengan fixed mindset. Growth mindset itu terus bertumbuh pikirannya. Jadi kadang kita belajar, nanti saya kasih ini, tapi tidak apa-apa kalau mau foto terserah. Growth mindset itu terus bertumbuh. Saya pertama kali belajar bisnis laundry sama orang yang mesinnya banyak. Waktu pertama kali mungkin 12 tahun lalu. Kayaknya menurut saya banyak sekali mesinnya, 5 mesinnya. Sampai sekarang masih begitu mesinnya. Masih begitu terus dan sudah cenderung rusak. Ada yang sudah tidak dipakai. Dari dulu 5 sudah paling besar dia, sekarang masih begitu. Memang tidak bertumbuh mindsetnya. Yang dia pikir memang kalau ada keuntungan dimakan, ada keuntungan dimakan. Bisnis tidak pernah berkembang. Ownernya juga, dulu dia paling jago. Tapi karena merasa jago, tidak mau belajar. Padahal, kenapa kita penting belajar? Pertama, karena market tambah banyak maunya. Dulu tidak ada orang kepikiran biar sepatunya dibawa ke laundry. Sekarang sendal ada yang dibawa ke laundry. Ya kan? Nah, jadi semakin banyak maunya market. Dan kompetitor semakin bertumbuh. Tidak apa-apa sebenarnya kita bodoh dalam berbisnis. Yang penting kompetitor juga bodoh. Tapi kalau kita tidak belajar, kompetitor tanpa belajar, lama-lama kita yang mati. Nah, karena market juga semakin banyak maunya. Dan ini kompetitor mengikuti kemauannya market. Dia penuhi keinginannya, dia sediakan kebutuhannya, dan memberi solusi masalahnya yang semakin meningkat, dan kita tetap di sini, lama-lama pasti ujung-ujungnya kita mati. Jadi itu yang pentingnya, growth mindset. Jangan fix mindset dari dulu begitu terus kita pun cara berpikir. Dan fokus pada solusi, bukan hanya keluhan. Kalau ada masalah, masalah misalnya, kenapa memang kanu kau iya, kenapa memang begini, harusnya itu kau itu tidak. Ini masalahnya terus. Coba langsung kita lihat, apa ini masalahnya? Luntur. Kenapa bisa luntur? Oh, karena dicampur dengan pakaian lain. Oh, berarti bagaimana solusinya? Lain kali tidak boleh dicampur. Bagaimana supaya ditahu? Oh, coba kita tanyakan. Kalau ada customer datang, langsung tanya, Pak, tidak ada gini yang luntur. Karena masalahnya gara-gara dicampur. Berarti, bagaimana kita tahu? Repot. Kalau begitu langsung kita tanya, Pak, tidak ada ini yang luntur, Pak. Kalau dia bilang ada, oh, pisahkan. Langsung pisah. Kalau dipisahkan, dengan yang lain, ini dihitung satuan, akhirnya menambah lebih omset. Atau kalau bilang saya tidak tahu, oh harus ditahu Pak, karena gini, kalau tidak kita tulis misalnya di sini tidak ada. Kalau dia bilang tidak tahu, karena kalau kerusakan kelunturan yang disebabkan pakaian lain dalam satu nota di luar tanggung jawab kami Pak, karena yang salah ini bukan pihak laundry. Memang sifat bahannya seperti itu, biar dicuci di rumahnya, dicuci di laundry lain tetap juga luntur. Akhirnya bilang, jadi kalau kita ragu, mending pisahkan. Nanti mahal biayanya, ya supaya aman Pak. Tapi kalau kita mau akhirnya dari awal sudah diantisipasi supaya itu masalah tidak terulang. Jangan fokus saja kau mentong, kenapa memang kalau mentong. Masa lama fokus sama masalahnya terus. Ada tidak manfaatnya? Tidak ada. Karena fokus sama masalahnya terus. Harusnya ini yang kita fokus pada solusi, bukan hanya keluhan. Kalau omset turun, kenapa ini omset turun? Jangan dimarah-marah saja terus tanya. Ini masalahnya, profitnya tidak capai target, omsetnya yang rendah atau biayanya yang tinggi. Kalau omsetnya yang rendah, masalahnya di volume atau di harganya. Volumenya yang berkurang atau harganya turun. Kalau tidak, harganya tidak turun, berarti volumenya yang berkurang. Kenapa volumenya berkurang? Jumlah customernya yang berkurang atau transaksi per customernya yang sebulannya berkurang. Harus kita tahu, kalau jumlah customernya berkurang berarti iklannya. Kalau transaksi per customernya berarti promo-promonya. Jadi semua ini harus kita breakdown. Jangan fokus sama masalah, langsung pikir apa solusinya. Kembali lagi tadi sama mindset. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan.
Karena Al-Quran pasti benar. Berarti semua diberikan ke saya karena saya mampu dan pasti ada solusinya. Dan kalau saya bergerak, insya Allah pasti diberikan solusinya. Dan itu masalah diberikan ke saya bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk membuat saya jadi lebih kuat. Dan mulai dari situ akhirnya selalu kita fokus sama solusi karena pasti ada solusinya. Yang terakhir, berani belajar dari kegagalan. Masalah itu ya dipakai sebagai pelajaran. Paling simpelnya sih, makanya orang biasa bilang pengalaman itu guru yang paling berharga. Karena dia mengajarkan kita sesuatu yang paling sulit dilupa. Karena kita pernah rasakan juga kan. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman biasanya tinggi biayanya. Makanya simpelnya belajar dari pengalamannya orang. Karena kalau tidak, misalnya saya ajar, kalau kita pinjam uang di bank baru gagal, biasa ruko melayang apa semuanya kan. Jadi akhirnya kita antisipasi apa yang dilakukan supaya tidak gagal. Jangan sampai melayang pi juga kita punya ruko, baru kita bisa belajar, oh ternyata tidak boleh kayak begini ya, efeknya ruko melayang. Nah, itu seperti itu, belajar betul. Karena belajar dari kegagalan itu pengalaman yang luar biasa, yang biasanya sulit kita lupa.